wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Madinah dengan NPM 211434152. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi resumen saya yang berjudul Organisasi dan Manajemen Pendidikan dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dalam pertemuan ketiga, dosen pengampu saya Ibu Sutarini SPD MPN dalam waktu dan tempat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materi berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan egre yang berarti melakukan. Manajemen menurut Terry tahun 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha manusia dan sumber lainnya. Sedangkan pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengaruhan pergaulan dengan anak-anak. Menurut Legofart tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi manajemen pendidikan antara lain 1. Perencanaan modi dan frameworks menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana langkah untuk mewujudkannya. Yang kedua, pengorganisasian. Pak Pada Purwoto tahun 1978 menjelaskan bahwa organisasi merupakan kegiatan memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada orang-orang yang untuk bergerak bekerja sama sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, penggerakan secara khusus berhubungan dengan orang-orang sehingga sangat penting dalam manajemen pendidikan tersebut. Nah, adapun unsur-unsur dalam manajemen pendidikan, yang pertama yaitu manusia, yang kedua material atau barang, yang ketiga mesin atau mesin, dan yang ketiga money atau uang, yang keempat metode, yang kelima market yaitu pasar, dan yang keenam yaitu minute atau waktu. Nah, materi selanjutnya yaitu organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi secara bahasa organisasi berasal dari istilah Latin yaitu organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota, dan badan. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Nah, itu tadi penjelasan mengenai organisasi. Nah, adapun beberapa pendapat para ahli tentang organisasi. Yang pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan, mengajar, tujuan bersama. Nah, yang kedua, organisasi menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Adapun prinsip-prinsip dasar organisasi. Yang pertama, kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi. Yang ketiga, penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi. Yang keempat, adanya kesatuan arah. Yang kelima, kesatuan perintah. Yang keenam, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kesederhanaan struktur. Nah, adapun keterkaitan organisasi dengan manajemen, bagaimana? Untuk hubungannya sendiri, manajemen organisasi memiliki hubungan erat. Organisasi yang baik untuk mencapai tujuannya perlu memanajemenkan yang baik, begitupun sebaliknya. Untuk mendapatkan manajemen yang terbaik diperlukan sebuah organisasi atau wadah yang memiliki orang-orang terampil, kreatif, serta mampu bekerja sama secara tim untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan dicapai dalam berorganisasi tersebut. Itulah yang dikatakan organisasinya berhasil. Nah, itu saja pemaparan materi resumen saya tentang organisasi dan manajemen pendidikan. Bila ada kata, saya memohon maaf kepada teman-teman.
Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.